Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Profesor Dr. Engineering Haji Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Terdapat nilai-nilai berakhlak pada beliau adalah sebagai berikut. Berorientasi pelayanan. Pesawat N250 adalah pesawat pertama yang diciptakan B.J. Habibie yang menjadi bukti agar seluruh wilayah Indonesia dapat terkoneksi lewat udara. Banyak teori-teori baru yang beliau temukan dalam pengembangan pesawat terbang, yang mana merupakan indikator dalam nilai berorientasi pelayanan, yaitu perbaikan tiada henti. Beliau terkenal sebagai tokoh yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Anies Baswedan. Beliau adalah Gubernur DKI Jakarta ke-17 yang mulai menjabat dari tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan sekarang. Dari cuplikan berita yang diambil dari Metro TV News, terlihat Bapak Anies Baswedan sedang berbelusukan dengan Bapak Presiden Joko Widodo, menemui rakyat dan mendengar aspirasi masyarakat. Hal ini mencerminkan dari core values berakhlak, yaitu berorientasi kepada pelayanan. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti untuk melayani masyarakat. Contoh core value akuntabel yang ditetapkan oleh Ignatius Jonan adalah ketika menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI, menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini lebih menitik beratkan pada kepemimpinan yang karismatik untuk memotivasi para karyawannya. Dalam memimpin, Jonan menggunakan prinsip leading by example atau memberi keteladanan. Hal ini bertujuan agar para karyawannya mampu mengerjakan dan mengikuti arahan dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nilai dasar kompeten yang dimiliki oleh Bapak Ganjar Pranowo dapat dilihat dari berbagai prestasi dan penghargaan yang diterima beliau. 3 unsur yang dapat dilihat ketika seseorang disebut kompeten, yaitu mampu mengembangkan kompetensi diri. Dalam hal ini, mengembangkan kompetensi wilayah di bawah pimpinan beliau. Kedua, membantu orang lain bekerja. Sebagai contoh, saat Jawa Tengah meraih penghargaan meritokrasi tahun 2021, Ganjar mengatakan keberhasilan merupakan buah dan kerja keras seluruh jajaran yang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan manajemen ASN dalam menerapkan sistem merit. Ketiga, yaitu mampu melaksanakan tugas yang terbaik dari berbagai penghargaan yang diterima beliau selaku menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah, yaitu menunjukkan etos kerja yang baik dan program-program yang dapat mengembangkan daerah yang dipimpin oleh beliau. R.A. Kartini merupakan seorang tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. R.A. Kartini merupakan salah satu tokoh emansipasi wanita yang ada di Indonesia. R.A. Kartini mempunyai wawasan yang sangat luas sehingga ia melihat bahwa di Indonesia pendidikan wanita sangatlah minim. Akhirnya, seorang Raden Ajeng Kartini diberi kebebasan oleh suaminya, yaitu KRM Adipati Aryo Sigodijo Adiningrat, untuk mendirikan sekolah wanita pertama. Sekolah tersebut berdiri di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang. Untuk nilai-nilai yang berakhlak ada pada R.A. Kartini adalah yang kompeten, yaitu kompeten dari R.A. Kartini adalah yang pertama, membantu para wanita pada zaman tersebut untuk belajar melalui pendidikan dari sekolah wanita pertama yang dibuat oleh R.A. Kartini. Yang kedua adalah meningkatkan kompetisi diri dengan belajar ke Belanda sehingga meningkatkan konektivitas juga kepada teman-teman yang Belanda sehingga dapat membangun Indonesia. Bapak Ridwan Kamil atau kerap disapa Kang Emil memiliki nama lengkap Muhammad Ridwan Kamil. Beliau lahir di Bandung 4 Oktober 1971 yang merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Aceh Misbah Muhyiddin dan Ibu Cucu Sukaisi. Beliau berhasil mengembangkan kota Bandung menjadi kota kreatif dan inovatif. Prestasinya menjadi wali kota mengantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Harmonis, saling menjaga satu sama lain, saling peduli dan menghargai perbedaan, apapun latar belakang suku, golongan agama, dan ras. Bapak Ridwan Kamil melalui Bank BJP menggagas kredit tanpa bunga dan agunan untuk warga miskin melalui rumah ibadah,
tidak hanya di masjid saja, tetapi juga untuk gereja, pura, vihara, ataupun kelenteng. Kulon Progo, tanah kelahiran dan tempat Hasto Wardoyo membaktikan diri sebagai bupati. Hasto memulai karyanya sebagai dokter dan pendidik di Universitas Gadjah Mada. Saat memimpin Kulon Progo, Hasto melahirkan berbagai inovasi, salah satunya program Bela Beli Kulon Progo. Program ini merupakan bukti salah satu penerapan nilai-nilai berakhlak, yaitu loyal, di mana program ini bertujuan untuk mengangkat perekonomian daerah. Kebijakan ini mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Pemirsa, ekosistem digital memang sedang dimaksimalkan di segala sektor perekonomian. Salah satunya yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru saja menciptakan Wonderverse Indonesia. Adaptif, yaitu kemampuan berinovasi, kreatif, serta proaktif menghadapi perubahan. Seperti tokoh berikut. Sandiaga Uno. Sebagai Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas demi memajukan pariwisata Indonesia. Yang terbaru, Kemenparekraf meluncurkan Wonderverse Indonesia, yaitu merupakan upaya mempromosikan keindahan dan keunikan Indonesia kepada seluruh dunia melalui teknologi digital berbasis metaverse. Dengan melalui Wonderverse Indonesia, para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mempromosikan produknya secara digital. Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan nama Kapten Patimura lahir di Ambon pada tahun 1783. Pada tahun 1816, Belanda menguasai Maluku dan terjadi penindasan. Kekayaan Maluku dikuras dan rakyat dipaksa ke Jarodi sampai rakyat Maluku mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Patimura. Dengan kepemimpinannya, Patimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, yaitu Ternate dan Tidore, untuk menghalau penjajah di tahun 1817. Belanda sempat menawarkan kerjasama, namun ditolak oleh Patimura, dan ia wafat karena hukuman mati pada tanggal 16 Desember 1817. Nilai-nilai berakhlak yang bisa kita ambil dari kisah Patimura adalah kolaboratif, di mana ia berhasil menyatukan kerajaan Nusantara yaitu Ternate dan Tidore untuk melawan penjajah. Kalimat menginspirasi dari Kapten Patimura adalah, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Artinya jangan pernah takut untuk mencoba, jangan takut gagal, ambil resiko untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.